Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita sering menghadapi yang namanya kesulitan ataupun kesusahan. Khususnya di masa corona ini, kita semua merasakan bagaimana sulitnya situasi saat ini. Banyak masalah yang timbul gara-gara virus corona ini. Namun saudara-saudara, dalam setiap kesulitan, dalam setiap masalah, apapun yang kita hadapi, yang menurut kita adalah sesuatu yang membuat kita bergumul, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita berusaha bertindak sesuatu untuk bisa menyelesaikan setiap kesulitan kita, kesusahan kita, penderitaan kita. Namun saudara-saudara, apa yang menjadi keyakinan kita bahwa hal itu kita bisa atasi dengan baik, kita bisa selesaikan setiap kesulitan kita dengan baik. Tentunya ada yang menjadi tempat sandaran kita, yang bisa kita andalkan bahwa kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Atau mungkin kita memiliki banyak sekali rencana. Kita sudah mengatur apa yang menjadi kegiatan kita ke depan, dan kita berpikir bahwa semuanya akan berhasil dengan apa yang kita sudah buat. Tetapi saudara-saudara, kalau kita tidak mengerti bahwa mengandalkan diri kita sendiri adalah sia-sia, mengandalkan hal lain adalah sia-sia, kita hanya berpikir bahwa kita bisa dengan kekuatan kita sendiri, itu tidak mungkin bisa semuanya berjalan dengan baik. Ada sesuatu yang harus kita andalkan. Ada hal yang dimana kita pergi menaruh harapan kita kepadanya, supaya semua rencana kita, semua apa yang kita pikirkan bisa berjalan dengan baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan manusia ini hanya ada 3 pilihan sebagai tempat sandaran manusia. Apakah dalam menghadapi masalah, apakah dalam melakukan setiap rencana kita. Hanya ada 3 pilihan sebagai tempat sandaran kita, di mana kita menaruh harapan kita, bagaimana kita merasa yakin dengan hal itu bisa terlaksana dengan baik. Yang pertama adalah kita bisa saja bersandar mengandalkan pribadi manusia. Apakah diri kita sendiri atau orang lain, kita bisa saja merasa yakin dengan bantuan pribadi manusia kita bisa menyelesaikan setiap kesulitan kita. Nah, itu adalah pilihan pertama, dan banyak orang yang mengandalkan atau memilih pilihan tersebut. Yang kedua adalah harta kita atau segala sesuatu apa yang kita miliki, kita bisa saja bersandar kepadanya atau mengandalkan hal itu untuk menyelesaikan setiap pergumulan kita. Dan banyak juga orang-orang dunia yang memilih hal itu. Dan pilihan yang ketiga adalah Tuhan Allah, yang dimana hanya kepadanya kita menaruh harapan, hanya kepadanya kita yakin bahwa segala yang kita hadapi bisa kita selesaikan, bisa kita jalani dengan pertolongan Tuhan Allah. 3 pilihan ini yang pada umumnya, yang dimana menjadi pilihan bagi setiap orang dalam mengandalkan, dalam bersandar untuk bisa menyelesaikan setiap pergumulan ataupun menolong setiap rencana kita. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana 3 pilihan tersebut muncul di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca. Dan firman Tuhan akan memberitahu kepada kita pilihan mana yang terbaik, yang benar, bukan yang terbaik, tapi yang benar. Pilihan mana yang benar dan mengapa kita harus memilih itu dan tidak boleh bersandar kepada yang lainnya. Kita tidak boleh menaruh harapan kita sepenuhnya kepada mereka. Itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Makanya judul ataupun tema daripada firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu mengandalkan Tuhan Allah. Nah, kalau kita baca
di Yesaya pasal 31 ayat pertama sampai ayat yang kelima adalah berbicara tentang orang Israel, khususnya kerajaan Yehuda. Kita tahu bahwa bangsa yang berkuasa pada saat itu masih luar biasa dan hebat, yaitu bangsa Asyur. Ya, bagaimana kehebatan mereka bisa mengalahkan Israel bagian utara secara khususnya, menghancurkan Israel bagian utara pada tahun 722 sebelum Masehi. Dan sekarang bangsa Asyur juga berkeinginan untuk menyerang bangsa Yehuda atau kerajaan Israel bagian selatan. Dan hal ini memberikan suatu ketakutan bagi orang-orang Israel. Karena kita tahu bahwa bangsa Asyur begitu hebat dan mengalahkan begitu banyak bangsa-bangsa. Lalu mereka mengangkut orang-orang di setiap bangsa tersebut ke bangsa mereka. Dan ada juga disebarkan ke wilayah kerajaan mereka. Dan kita tahu tentunya ini adalah sesuatu yang membuat orang-orang Israel begitu khawatir. Mereka terjepit. Kenapa? Karena rencana bangsa Asyur ini yang dipimpin oleh Sanherib untuk menyerang kerajaan bagian selatan. Dan ternyata ketakutan orang-orang Israel ini ada sekelompok yang dimana mereka salah bertindak. Mereka bukan mencari Tuhan Allah, bukan mengandalkan Tuhan Allah, bukan bersandar kepada Tuhan Allah, tetapi mereka justru memilih untuk bersandar kepada hal yang lain. Nah, kita membaca di ayat yang pertama, dikatakan, cilakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Bangsa Mesir pada saat itu masih bangsa yang besar dan juga memiliki pasukan yang hebat. Lagi mereka punya banyak sekali kuda, banyak sekali kereta. Kalau kita baca di kitab 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 28 sampai 29, bagaimana bangsa Mesir adalah bangsa yang begitu menghasilkan banyak kuda dan mengekspor banyak sekali kereta. Salah satu yang mendatangkan kuda-kuda dan kereta mereka yaitu Raja Salomo. Kita bisa membaca di 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 28 sampai 29. Jadi Tuhan mengatakan di sini, cilakalah orang-orang yang pergi ke Mesir. Ada sekelompok orang-orang Israel ingin berlindung kepada Firaun, ingin mengandalkan orang-orang Mesir. Kita bisa baca di Yesaya pasal 30 sebelumnya, bagaimana mereka berencana pergi kepada Firaun untuk bersekutu, untuk mengandalkan bangsa Mesir. Nah, kenapa Tuhan mengatakan cilakalah jikalau orang Israel memilih untuk pergi mengandalkan Mesir? Ada hal yang mereka pikirkan kalau mereka datang kepada Mesir. Maka dua faktor yang mereka pikirkan bisa menyelamatkan mereka dari bangsa Asyur. Yang pertama, faktor pertama adalah pribadi manusianya. Orang-orang Mesir dikenal adalah orang-orang yang begitu cerdik dan juga berhikmat, orang-orang yang pintar. Jadi mereka pikir dengan datang kepada mereka, maka mereka adalah orang-orang yang pintar, orang yang berhikmat dalam berperang, maka hal itu bisa menjadi penolong bagi mereka. Dan yang kedua, senjata-senjata perang mereka. Di sini adalah kuda-kuda dan kereta-kereta yang mereka miliki. Dengan demikian mereka berpikir bahwa berlindung kepada Mesir, mereka ini akan aman karena punya senjata-senjata yang luar biasa, yang dimana bangsa Asyur tidak gampang mengalahkan bangsa Mesir. Jadi mereka menaruh harapan mereka, yakin bahwa dengan bersekutu dengan bangsa Mesir, berlindung kepada bangsa Mesir, mereka bisa terhindar daripada serangan bangsa Asyur. Mereka yakin bangsa Mesir bisa mengalahkan bangsa Asyur, bisa mengatasi rasa ketakutan daripada orang-orang Israel. Tapi Tuhan mengatakan, cilakalah mereka. Nah, saudara-saudara, sebenarnya kalau kita baca di kitab Ulangan pasal 17
ayat 16, jauh sebelumnya dari peristiwa ini, jauh sebelumnya Tuhan sudah memperingatkan orang-orang Israel, khususnya raja-raja Israel, supaya apa? Supaya tidak memelihara banyak kuda, supaya mereka tidak pergi kembali ke Mesir mendapatkan kuda-kuda dan kereta-kereta. Kenapa? Supaya mereka tidak bersandar kepada semuanya itu, supaya mereka hanya mengandalkan Tuhan Allah. Jangan mereka berpikir mereka bisa menang, mereka bisa selamat, karena semuanya ini pribadi manusia dan segala yang dimiliki oleh manusia tersebut. Maka Tuhan sudah memperingatkan jauh sebelumnya orang-orang Israel di kitab Ulangan di zaman Musa, supaya mereka tidak memelihara banyak kuda dan tidak kembali ke Mesir untuk membeli kuda-kuda. Tuhan ingin dalam setiap kesulitan, dalam setiap pergumulan, mencari Tuhan, menaruh harapan hanya kepada Tuhan Allah, bukan kepada pribadi manusia dan bukan kepada apa yang dimiliki oleh manusia untuk dibanggakan ataupun dimegahkan. Makanya Tuhan mengatakan cilaka, ya, bukan sesuatu yang baik yang mereka akan dapatkan, tapi sesuatu bahaya, kutukan, jikalau mereka pergi ke Mesir. Mereka pikir mereka akan selamat, tapi Tuhan mengatakan cilaka mereka. Bukan pilihan yang terbaik, bukan pilihan yang benar ketika mereka pergi ke Mesir untuk meminta pertolongan. Tuhan mengatakan yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, orang Mesir begitu banyak keretanya, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan Allah. Tuhan memperingatkan orang-orang Israel, jangan sekali-sekali pergi ke Mesir. Kamu tidak akan mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Pilihan untuk bersandar kepada kehebatan manusia, pilihan untuk mengandalkan apa yang dimiliki oleh manusia adalah bukan pilihan yang benar. Kalau kita menaruh harapan kepada semuanya itu, apakah dapat menolong kita semua? Apakah bisa melepaskan kita dari setiap pergumulan, menjadi jaminan yang pasti bagi kita? Di ayat selanjutnya dikatakan, akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lain. Tuhan mengatakan, kamu pergi, kamu pikir selamat, tapi Tuhan mengatakan Dia akan bangkit mendatangkan malapetaka kepada orang-orang yang pergi mengandalkan Mesir, mengandalkan kehebatan manusia, dan mengandalkan harta, mengandalkan senjata-senjata yang mereka miliki. Kenapa kita tidak boleh bersandar kepada semuanya itu? Tuhan memberikan alasan kepada mereka. Kenapa orang Israel tidak boleh bersandar mengandalkan orang-orang Mesir? Dalam kesulitan ini, apa tindakan yang benar? Bukan pergi mencari orang-orang Mesir. Alasannya kenapa kita tidak boleh bersandar kepada semuanya itu? Ayatnya yang ketiga dikatakan, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Saudara-saudara, kadang-kadang ada orang-orang di luar di sana begitu menyombongkan diri, membanggakan dengan kehebatannya, kepintarannya, kelincahannya, dan merasa dia paling hebat dan dia bisa menyelesaikan setiap masalah dengan kehebatannya sendiri. Dan kadang-kadang kita melihat orang lain yang begitu hebat dan luar biasa, dan kita mungkin menaruh harapan kita kepadanya sebagai keyakinan kita, jaminan akan bisa menolong kita. Tapi ingat, Tuhan mengatakan orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Satu peringatan, satu kesadaran bagi kita semua manusia. Ingat selalu, sehebat-hebatnya pun manusia, sepintar-pintarnya manusia, manusia adalah tetap manusia, bukan Allah. Firman Tuhan mengatakan,
Mesir adalah manusia, bukan Allah. Selalu harus kita tanamkan di dalam diri kita, supaya kita tidak lupa, lalu kita bersandar pada diri kita, lalu bersandar kepada manusia. Kita harus selalu ingat, manusia adalah manusia, bukan Allah. Artinya apa? Manusia hanyalah ciptaan. Manusia terbatas kuasanya. Dia bukan adalah Allah yang dimana menciptakan segala sesuatu yang kuasanya tidak terbatas. Kita manusia hanyalah ciptaan, hanyalah manusia yang terbatas. Mungkin dalam hal-hal tertentu, dengan kehebatan kita, dengan kekuatan kita, kita bisa menyelesaikannya. Dengan keyakinan kita sendiri. Tapi saudara-saudara, tidak semua hal bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau Tuhan mengatakan tidak, tidak. Sekalipun kita punya segala sesuatu yang ada pada diri kita, punya keyakinan, kemampuan, kita bisa menyelesaikan. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak berkehendak, kita adalah manusia yang tidak berdaya. Kalau Tuhan mengizinkan penyakit kita alami, apa yang kita bisa buat? Apalagi kalau ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak gampang disembuhkan. Sekalipun kita punya banyak sekali yang kita bisa andalkan, apa yang bisa kita buat? Kita adalah manusia yang tidak berdaya. Manusia adalah manusia, bukan Allah. Jadi Tuhan memperingatkan orang-orang Israel, jangan kalian seperti meninggikan Mesir, seolah-olah mereka adalah Allah yang bisa menyelamatkan kalian. Jangan kalian pikir dengan kehebatan mereka jadi jaminan pasti kalian selamat dari Raja Asyur. Tuhan mengatakan, hei orang Israel, mereka itu hanyalah manusia, bukan Allah. Itu adalah suatu peringatan bagi kita semua, bukan hanya orang Israel. Dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, tidak boleh bersandar sepenuhnya kepada manusia. Tidak boleh mengandalkan diri kita manusia. Ingat, kita manusia, bukan Allah. Terbatas kuasanya. Lalu selanjutnya, bagaimana dengan senjata-senjata yang mereka miliki? Bagaimana pasukan yang mereka miliki? Kehebatan apa yang mereka miliki semuanya, apakah bisa menolong mereka? Dikatakan, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Manusia bukan Allah. Kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, terlebih-lebih kuda. Ya, dikatakan makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa, yang dimana bisa kita andalkan dan bisa menyelesaikan setiap masalah. Dua hal ini mengingatkan orang-orang Israel yang dimana berkehendak pergi ke Mesir, bahwa pilihan mereka untuk berlindung kepada Firaun dan kepada kereta-kereta mereka, kuda-kuda mereka adalah pilihan yang salah, karena mereka hanyalah manusia biasa. Kuda-kuda hanyalah makhluk yang lemah, bukan makhluk yang berkuasa. Dan apalagi saudara-saudara, kalau kita melihat secara kehebatan kuda ataupun kereta-kereta, itu sebenarnya mereka hebat kalau di tanah yang datar. Tapi kalau di tanah yang berbukit-bukit, itu sulit bagi kereta-kereta untuk berperang. Pada umumnya, kereta-kereta itu hebat dalam berperang kalau di tanah yang datar, karena dia bisa berjalan dengan mulus. Tapi kalau di tanah yang berbukit-bukit, itu sulit untuk berperang. Sulit bagi kuda. Jadi Tuhan mengatakan, kuda-kuda ini adalah makhluk yang lemah. Itu juga memberikan suatu peringatan bagi kita semua. Apa yang kita miliki adalah sesuatu yang sebenarnya tidak dapat menolong kita. Jangan kita menaruh kepercayaan kepadanya dan kita mengatakan, inilah yang menyelamatkan saya, inilah yang menjadi tempat sandaran saya.
Tuhan mengatakan semuanya itu tidak ada gunanya. Lihat ayat kalimat selanjutnya dikatakan, apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Kalaupun mereka pergi memutuskan dan mereka memaksa pergi ke Mesir, Tuhan mengatakan baik yang membantu orang Mesir maupun yang dibantu orang-orang Israel yang pergi ke sana, Tuhan mengatakan mereka akan tergelincir, mereka akan jatuh. Tuhan yang akan mengacungkan tangannya ke atas mereka. Tidak ada keselamatan bagi dua-duanya. Tidak hanya Mesir, tetapi orang yang berlindung kepada Mesir juga tidak akan mendapatkan keselamatan. Jelas kalau Mesir dihancurkan, ya otomatis orang yang berlindung kepadanya pasti juga akan merasakan efeknya. Karena kuncinya adalah Mesir. Kalau Mesir berhasil dihancurkan, maka tidak ada tempat perlindungan mereka. Mereka juga akan binasa. Dan kita tahu Mesir itu dikalahkan oleh Asyur. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Tuhan mengatakan mereka akan cilaka, akan binasa. Tidak ada keselamatan kalau menaruh kepercayaan kepada orang-orang Mesir dan segala apa yang dimilikinya. Jadi di sini kita diajarkan bahwa memilih untuk bersandar kepada manusia, menaruh harapan kita sepenuhnya kepada manusia adalah sesuatu keputusan yang salah. Kedua, menaruh harapan kepada apa yang dimiliki, yang bisa kita banggakan, adalah juga keputusan yang salah. Karena bukanlah itu yang memberikan jaminan bagi kita untuk bisa menyelesaikan setiap kesulitan kita, setiap masalah kita, setiap rencana kita bisa berjalan bukan karena semuanya ini. Tetapi yang benar adalah mengandalkan Tuhan Allah. Bersandar kepada Tuhan Allah. Kenapa kita harus bersandar kepada Tuhan Allah? Karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, yang dimana kuasanya tidak terbatas. Jikalau Dia berkehendak, terjadilah apa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang bisa menahan kuasanya, tidak ada yang bisa membatasi kuasanya. Segala sesuatu terjadi atas segala izin dan kehendaknya. Kalau Tuhan tidak berkehendak, Tuhan memastikan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Dan tidak akan terjadi. Jadi pilihan yang benar adalah mengandalkan Tuhan Allah kita. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel. Datang, cari Tuhan. Dikatakan tadi, mereka tidak mencari, memandang kepada Tuhan Allah yang Maha Kudus, tidak mencari Tuhan. Kita harusnya mencari Tuhan. Bukan karena kita begitu khawatir, begitu panik, lalu kita pergi melihat semuanya itu dan kita merasa itulah yang bisa menolong kita. Tetapi Tuhan Allah. Kalau kuda-kuda tadi hanya makhluk yang lemah, manusia hanyalah manusia biasa. Kalau kita lihat Tuhan, bagaimana kehebatan Tuhan dalam melindungi kita kalau kita bersandar kepadanya. Di ayat yang keempat, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang. Kalau kita memilih untuk mengandalkan Tuhan, berlindung kepada Tuhan Allah, menaruh harapan kita bahwa Dialah yang bisa menyelamatkan kita dari kesulitan kita, apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah? Apakah ada jaminan di dalamnya? Di sini Tuhan diilustrasikan seperti seekor singa atau singa muda. Ketika dia menangkap mangsanya, apalagi kalau dalam keadaan lapar, dia menangkap mangsanya, lalu begitu banyak para gembala
Kalau dia sudah menangkap misalnya domba, lalu datang para gembala, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa mendekat kepada singa tersebut. Apa yang mereka bisa lakukan? Hanya membuat keributan. Hanya membuat keributan supaya apa? Supaya singa itu bisa takut. Mereka hanya berharap dengan keributan ini, seperti mengancam-ngancam, supaya singanya lari, takut dia. Tapi firman Tuhan mengatakan, singa tersebut tidak akan terkejut. Meskipun banyak suara, banyak keributan, banyak ancaman dari para gembala, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa mendekat. Dan singa tersebut tidak akan terkejut lalu lari ketakutan sekali. Bukan seperti anjing. Kita bisa kejutkan dia lalu lari. Tapi singa tidak akan. Dikatakan di sini dia akan mempertahankan mangsanya tersebut. Tidak akan terkejut, ya. Meskipun dia mendengar teriakan seluruh pasukan gembala, tidak akan mengalah, tidak akan mengalah. Tidak akan membiarkan mangsanya yang sudah dia tangkap lalu dia lari pergi. Tidak akan. Dia akan pertahankan dan dia akan menetap di situ. Dan para gembala tersebut pun tak bisa berbuat apa-apa. Karena ini adalah seekor singa. Apalagi singa muda. Dan apalagi kalau dalam keadaannya lagi lapar sekali. Tidak akan gampang untuk membiarkan mangsanya direbut oleh binatang lain ataupun manusia mengusirnya. Begitulah Tuhan Allah. Bagaimana dia akan melindungi orang-orang Israel kalau mereka datang berlindung kepadanya. Meskipun begitu banyak ancaman dari bangsa-bangsa lain. Banyak suatu ancaman dari bangsa Asyur. Mengancam dengan kata-kata mereka. Mengancam dengan pasukan begitu banyak. Tapi Tuhan diilustrasikan seperti singa muda. Tidak akan takut. Tidak akan melarikan diri. Dia akan bertahan dan melindungi bangsa Israel. Sehingga tak ada yang berani pergi menyerang dan menghancurkan orang Israel, khususnya bagian selatan. Karena Tuhan itu, ketika dia melindungi, tak ada satupun yang berani mengalahkannya. Tak ada satupun yang bisa menggagalkan apa yang dia kehendaki. Seperti seekor singa tersebut. Bangsa Asyur bisa saja memiliki banyak pasukan. Bisa saja memiliki banyak senjata. Secara manusia kita melihat banyak pasukan, banyak senjata, mungkin kita sudah tawar hati. Mungkin kita bisa tawar hati. Tapi Tuhan Allah, sehebat apapun manusia, Tuhan tidak akan pernah takut. Kepada bangsa Israel, kalau orang Israel memilih berlindung kepadanya, maka tidak usah mereka khawatir. Mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena Asyur hanyalah manusia lemah. Semua yang mereka miliki, semuanya tidak berdaya di hadapan Tuhan. Apapun yang mereka buat untuk menakut-nakuti orang Israel, khususnya bagian selatan, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hanya sebatas itu. Tidak akan bisa menghancurkan orang Israel, khususnya bagian selatan. Yang kedua, Tuhan diilustrasikan di sini seperti burung. Di ayatnya yang kelima, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan cilaka. Kalau tadi singa muda, dia akan mempertahankan mangsa yang sudah dia dapatkan. Kalau di sini burung, dia akan melindungi sarangnya. Tidak akan dia biarkan ada binatang lain yang pergi menghancurkan sarangnya. Begitu gampang merusak sarangnya. Dia akan melindungi sarangnya. Dengan kehebatannya, dengan kekuatannya, dia akan menjaga sarangnya. Demikian juga Tuhan Allah. Dia akan melindungi kita. Dia akan menaungi umatnya.
secara khusus orang Israel di sini. Ya. Dengan seperti burung tadi yang memiliki sayap, dia akan melindungi sarangnya. Demikian juga Tuhan Allah akan melindungi orang-orang Israel. Sehingga tak ada satupun yang bisa datang menyerang ya dan menghancurkan orang Israel bagian selatan. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan di sini melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Di sini sebenarnya lebih tepat maksudnya adalah Tuhan tidak hanya menjaga, Tuhan tidak hanya melindungi, tetapi setiap ancaman itu dia akan hancurkan. Dia akan binasakan. Jadi tidak hanya bertahan, tapi dia akan serang musuh-musuhnya sehingga semuanya akan binasa. Hal itu kalau orang Israel memilih untuk berlindung kepada Tuhan Allah. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Kalau kita baca di kitab Yesaya pasal 36 ayat 37, terjadilah waktunya bagaimana Sanherib, Raja Asyur, akhirnya mendatangkan banyak sekali pasukan kepada Yerusalem, kepada Israel bagian selatan. Mereka hendak menyerang Israel bagian selatan. Dan tentunya itu menjadi suatu ketakutan yang luar biasa bagi orang Israel. Pada saat itu yang memerintah adalah Raja Hizkia. Dan kita tahu, kalau kita baca, tidak hanya mengancam dengan ya pasukannya, tetapi dengan kata-kata mereka menghina baik orang Israel maupun Tuhan Allah orang Israel. Mereka mengatakan, siapakah dewa? Apakah dewamu itu lebih hebat daripada dewa kami, yang dimana bisa mengalahkan begitu banyak bangsa-bangsa? Orang Israel menjadi takut karena mereka melihat begitu hebatnya orang Asyur dan mengalahkan bangsa-bangsa lain. Mereka begitu takut. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Kalau kita baca di Yesaya pasal 37, Tuhan mengutus malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan. Nah, malaikat Tuhan di sini bukanlah malaikat biasa. Kenapa? Karena di sini malaikatnya huruf M-nya ditulis dalam huruf besar dan Tuhannya ditulis semuanya huruf besar. Nah, kalau kita baca malaikat Tuhan yang hal ini, setiap dia muncul di perjanjian lama, dia menerima persembahan, dia menerima penyembahan. Dan kita percaya orang-orang Kristen bahwa malaikat Tuhan ini adalah Tuhan Yesus Kristus sebelum dia datang ke dalam dunia ini. Dan dikatakan di sana, malaikat Tuhan ini dia masuk ke perkemahan orang-orang Asyur dan membinasakan mereka. Tidak main-main. Berapa jumlahnya? 185.000. Semuanya mati di kemah. Lihat, Tuhan tidak berperang pakai bangsa untuk mengalahkan Asyur. Tuhan tidak berperang dengan kehebatan manusia. Tuhan tidak berperang dengan memakai senjata-senjata manusia untuk mengalahkan bangsa Asyur. Tapi dengan kuasanya, dia turun dan dia membinasakan orang-orang Asyur. 185.000 kurang lebih mereka meninggal di kemah. Besoknya didapatilah semua orang-orang ini jadi bangkai. Semua pada meninggal. Belum berperang. Tapi mereka sudah binasa karena Tuhan Allah. Bahkan raja mereka, Sanherib, ketika dia tahu pasukan-pasukannya meninggal dengan kuasa Tuhan Allah Israel, apa yang terjadi? Dia melarikan diri dan dia kembali ke Niniwe. Dan ketika dia melakukan penyembahan kepada Allahnya, kepada dewanya, anak-anaknya membunuh dia di tempat penyembahan itu. Bukan hanya pasukannya, rajanya pun meninggal. Di situ menunjukkan bahwa Tuhan Allah Israel ketika dia menjamin, maka ada keselamatan yang pasti. Tidak akan sia-sia jikalau kita mengandalkan Tuhan. Tidak akan kita kecewa jikalau kita datang berlindung kepada Tuhan.
Itulah yang Tuhan katakan kepada orang Israel. Dan Tuhan membuktikannya. Tidak hanya dengan omong saja, tidak hanya dengan perkataan saja Tuhan mengatakan. Tapi dia buktikan bagaimana dia mengalahkan bangsa Asyur. Belum berperang dengan orang Israel, tapi mereka semua sudah binasa. Begitu banyak, ribuan, puluhan ribuan pasukan mereka meninggal di kemah. Dan hal ini memberikan keselamatan bagi orang-orang Israel. Selamat dari serangan bangsa Asyur. Nah, jadi saudara-saudara, ini adalah suatu peringatan dan juga suatu pelajaran bagi orang Israel. Bahwa dalam 3 pilihan tadi, mereka harus memilih untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Selalu bersandar kepada Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan sudah beberapa kali mengingatkan mereka akan hal ini. Dan banyak sekali peristiwa yang menjadi pelajaran bagi mereka untuk mengandalkan Tuhan. Sejak mereka keluar dari Mesir, apakah mereka punya senjata hebat untuk bisa keluar dari Mesir, untuk mengalahkan orang-orang Mesir? Tidak, semuanya dengan kuasa Tuhan. Sampai mereka di tanah Kanaan, semuanya dengan kuasa Tuhan. Maka itu sudah cukup membuktikan, menunjukkan kepada orang Israel bahwa berlindung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kesulitan, dalam setiap rencana kita adalah yang benar, tidak akan sia-sia. Saudara-saudara, ini adalah sebuah pelajaran juga bagi kita. Apa yang menjadi kesusahan kita sekarang ini, di masa corona ini? Apa yang menjadi ketakutan kita? Ada apa yang menjadi masalah kita yang membuat kita tawar hati? Lalu apa yang kita lakukan? Kepada siapa kita menaruh harapan, saudara-saudara? Apakah kita mengandalkan diri manusia? Kita yakin dengan ini, orang ini, atau dengan diri saya sendiri, saya bisa selesaikan masalah tersebut? Atau dengan apa yang kita miliki? Segala hal yang kita miliki, harta benda, apakah itu kita taruh harapan kita menjadi jaminan untuk bisa kita keluar dari masalah kita? Atau kita mencari Tuhan Allah, memandang kepada Tuhan Allah? Banyak kesulitan kita, dan di masa yang akan datang tidak akan pernah berhenti yang namanya kesulitan, kesusahan. Selama kita hidup di dunia ini, selalu akan kita hadapi yang namanya kesulitan. Selalu akan kita hadapi yang namanya masalah. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita juga selalu mencari Tuhan Allah, mengandalkan Tuhan Allah? Sadarlah kita semua, mengandalkan diri manusia adalah sia-sia saja. Mengandalkan apa yang kita miliki, meskipun di mata manusia itu sudah cukup, sudah bisa, sudah mampu menyelesaikan masalah kita, tapi sesungguhnya itu tidak benar, saudara-saudara. Karena kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak akan bisa menolong kita. Tapi kita harus andalkan Tuhan Allah. Seringkali kita, karena mungkin panik, atau mungkin kita lupa kepada Tuhan, tidak ingat kepada Tuhan, kita langsung ingatnya kepada manusia, ingatnya kepada sesuatu. Oh, inilah yang menjadi jaminan bagi saya. Kita lupa kepada Tuhan Allah, bahwa Tuhan Allah lah yang bisa menolong kita. Apakah kita selalu mencari Tuhan Allah? Sekali lagi saya katakan, masalah itu akan terus datang. Tidak hanya di masa corona ini, sampai kita mati. Selama kita hidup di dunia ini, masalah akan terus datang. Bisa masalah yang sama, bisa jenis masalah yang lain, tingkatannya juga berbeda-beda. Tapi apakah kita juga selalu datang mengandalkan Tuhan? Jangan ragu kepada Tuhan Allah. Ya, jangan bimbang kepada Tuhan Allah. Percaya kepada Tuhan Allah bahwa Dia yang bisa menolong kita. Atau kita memiliki rencana, apalagi ini sudah mau akhir tahun, dan kita akan menyusun rencana kita untuk 1 tahun ke depan. Kita sudah atur semuanya, kita sudah plan dengan baik. Tapi apakah kita
mengatakan semuanya ini bisa berjalan dengan mengandalkan Tuhan Allah. Saudara-saudara, mari kita andalkan Tuhan selalu. Apapun pergumulan kita, apapun rencana kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, andalkan Tuhan selalu. Karena Tuhanlah yang membuat semuanya bisa berhasil, bisa berjalan dengan baik. Tuhanlah yang bisa memberikan kita pertolongan satu-satunya. Jangan kita tertipu terhadap diri manusia. Jangan kita tertipu terhadap apa yang kita miliki. Ingat, pandang Tuhan selalu dan selalu menatap Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah yang mengandalkan manusia. Tetapi sebaliknya, di ayat 7, Yeremia pasal 17 ayat 7, apa dikatakan? Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Allah dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan bersandar pada diri sendiri. Jangan bersandar pada kekuatan apapun yang kita miliki. Tapi Tuhan Allah, Dia sanggup menolong kita. Dan Dia satu-satunya penolong kita yang sejati. Kiranya kita bisa mengerti firman Tuhan ini. Dan kita bisa melakukannya. Tidak hanya mendengar. Mari kita perbaharui hidup kita. Kalau kita selama ini sudah salah, minta ampun kepada Tuhan. Kepada orang Israel di sini, Yesaya mengatakan di ayat selanjutnya nanti, bertobatlah. Jadi tinggalkanlah kesalahan kita selama ini. Mari kita ubah dan kita pandang kepada Tuhan Allah. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi penolong dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan Allah kami, begitu banyak sekali kesusahan, begitu banyak sekali pergumulan kami, dan hal-hal yang kami pikirkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, hanya kepadamu lah kami bersandar sepenuhnya. Mengandalkan Tuhan setiap saat, karena hanya Engkaulah yang bisa menolong kami. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu memandang kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada manusia maupun apa yang kami miliki. Karena semuanya itu adalah sia-sia. Hanya kepadamu ya Tuhan. Dan tolonglah kami ya Tuhan, ketika kami bersandar kepada Engkau, kiranya Engkau mendengarkan setiap permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.